Aku juga sama sekali nggak nyangka bakal bisa serelate itu sama buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey ya, it's Iza. Hari ini aku pengen cerita ke kalian tentang salah satu buku terbaik yang aku baca di tahun ini. Judulnya adalah Crying in H Mart, tulisannya Michelle Zauner. Sejujurnya sebelum baca buku ini, aku juga sama sekali nggak tahu menau siapa sosok Michelle Zauner ini. Cuman aku memang sering dengar judul buku ini disebut-sebut sama Kak Sri Izati. Kalau nggak di story-nya ketika dia live atau ketika di kelas menulisnya. Ini adalah memoir seorang Korean American yang menceritakan proses berdukanya sepeninggal ibunya wafat. Udah, itu doang yang aku tahu dan aku juga sama sekali nggak nyangka bakal bisa serelate itu sama buku ini. Ketika bukunya datang, barulah aku kemudian cari tahu review-review orang-orang. Aku baru tahu bahwa ibunya si Michelle Zauner ini ternyata meninggalnya tuh gara-gara kanker. Itu aja aku langsung dek, wah parah sih, ini bakalan bener-bener jadi buku yang sedih banget kalau kayak gitu. Jadi buku ini bercerita tentang apa sih? Buku ini bercerita tentang hubungan Michelle dengan ibunya, gimana dia tumbuh sebagai seorang mixed race, jadi ibunya ini orang Korea dan ayahnya orang Amerika, gimana dia hidup dan menjalani hari-harinya yang selain dia di Amerika dipandang aneh oleh teman-temannya, kayak ditanyain, kamu orang mana sih? Kamu bukan orang Amerika, kamu orang mana? Orang Cina, orang Jepang gitu. Tapi begitu dia mudik ke Korea bareng ibunya, di sana orang-orang Korea pun bilang, kamu bukan orang Korea, kamu ini orang Amerika, kayak gitu. Sebetulnya dalam hatinya dia juga mengalami pergulatan batin tersendiri tentang identitasnya. Dan keluarga mereka itu tinggal di Amerika. Meskipun begitu, ibunya tetap memastikan gimana supaya Michelle ini nggak kehilangan akarnya sebagai keturunan Korea. Yang kebanyakan cara ibunya memperkenalkan dunia Korea pada Michelle itu melalui makanan. Sampai-sampai Michelle bilang, food, how was my mother express her love. Jadi kayak love language ibunya tuh makanan gitu. Dan pas baca ini aku tuh seketika langsung keinget almarhum nenekku. Ya mungkin kalian juga bisa relate ya, gimana kalau kita main ke rumah nenek itu kita selalu dijejali dengan banyak makanan. Kayak meskipun kita kesananya udah makan, disuruh makan lagi, dibikinin masakan kesukaan kita yang itu tuh dibikinnya banyak banget. Kayak seolah-olah selama di sana kita tuh nggak boleh berhenti ngunyah gitu. Sebagaimana hubungan seorang ibu dengan anak perempuan pada umumnya, hubungan Michelle dan ibunya tuh juga rumit. Apalagi ketika Michelle beranjak dewasa, ketika dia dalam masa-masa peralihan menuju dewasa atau remaja mungkin orang sering bilang, dia mulai jadi remaja yang memberontak, dia mulai mempertanyakan kenapa sih aku nggak boleh begini dan begitu, kenapa ibu tuh selalu ngomongin aku kayak gini, dan dia mulai berani menentang apa mau ibunya dan ya mereka sering bertengkar lah. Lalu tiba-tiba saja ketika dia umur 25 tahun, dia dikabarin bahwa ibunya didiagnosa kena kanker pankreas lebih tepatnya. Sedih banget gak sih? Momen dimana kamu baru menyadari bahwa kamu butuh memperbaiki hubungan dengan ibumu, ternyata datangnya ketika ibu kamu sedang sakit keras gitu. Selama Michelle merawatnya, dia akhirnya bisa melihat dunia dari sudut pandang ibunya. Dia mulai paham kenapa ibunya itu dulu sering ngewanti-wanti sesuatu gitu misalnya. Dengan ibunya yang jatuh sakit, dunia Michelle kemudian berubah, kayak berbalik 180 derajat. Yang dulunya dia dirawat ibunya, sekarang dia harus merawat ibunya. Dan dia mengungkapkan segala hal yang dia rasakan selama merawat ibunya. Gimana dia merasa nggak berdaya, dia merasa nggak tahu apa-apa. Semua itu Michelle ceritakan secara apa adanya. Kesedihannya itu nggak diglorifikasi, meskipun kayak 80% atau 90% buku ini tuh sedih, tapi sedihnya tuh sedih yang ya sedih yang bikin kamu hanyut dalam ceritanya gitu, bukan sedih yang lebay atau gimana. Dan aku salut sih betapa dia itu sangat berani membagikan sisi paling vulnerable dalam dirinya pada kita. Meskipun ketika kita baca kita akan menyadari bahwa sesungguhnya yang Michelle tulis ini bukan dalam rangka pengen cerita sama kita, tapi dia kayak menulis
untuk dirinya sendiri sebagai coping mechanism-nya dia dalam berduka gitu. Rasanya sangat personal banget. Apalagi kemarin waktu aku baca, itu aku selingin juga sambil aku dengerin audiobooknya yang dibacakan juga sama Michelle sendiri. Jadi kayak terasa makin nyata, makin deket. Rasanya tuh kayak kenalan sama seseorang yang baru, tapi ketika kita udah mulai ngobrol, kok rasanya kayak udah kenal lama ya. Selagi dia cerita, kita tuh bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu. Kita bisa ngerasain gimana sakitnya dia, gimana sedihnya dia, gimana bahagianya dia gitu. Mungkin bagi sebagian orang bakalan ngerasa apa yang Michelle ceritakan ini bertele-tele, kayak lompat kemana-mana, atau bahkan muter-muter, nggak jelas juntrungannya apa. Tapi sebagai seseorang yang sedikit banyak mengalami apa yang Michelle alami juga, ya sesungguhnya itulah yang memang kita pikirkan, kita rasakan gitu. Aku banyak bisa relate dengan apa yang Michelle ungkapkan di buku ini, kayak gimana kagoknya ketika kita lagi di IGD terus harus nandatanganin surat konsen untuk perawatan orang tua kita, gimana pandangan kita terhadap dunia itu berubah ketika orang tua kita mengalami sakit kronis, gimana rumah sakit itu jadi punya makna yang berbeda. Bacanya tuh bikin aku ngerasa terhubung secara personal sama Michelle dan bikin aku ngerasa ya aku nggak sendirian menghadapi ini semua. Karena buku ini banyak menceritakan tentang gimana dia bisa terhubung dengan ibunya dan Korea melalui makanan. Jadi aku saranin selain kalian nyiapin tisu, sebaiknya nyediain makanan juga, atau at least kalian harus punya apps pesan antar makanan yang saldonya itu cukup buat kalian mesen gitu. Karena cara Michelle mendeskripsikan makanan itu sangat mengagumkan, bikin kita kebayang rasanya, kebayang tampilannya, kayak seolah-olah makanan itu sedang terhidang di depan kita. Ya, itu jelas-jelas bikin kita bakal keroncongan. Aku nyesel sih sebenarnya, kenapa ya aku beli buku ini tuh nggak sekalian hardcover aja kemarin, karena ternyata ketika aku baca, aku sulit naruhnya, kayak pengen lanjut terus, dan akhirnya aku bawa kemana-mana, sampai aku bawa tidur, jadinya rada lecek udah tampilannya, rada kelipet, dan ya padahal aku masih pengen baca lagi. Menurutku buku ini bakal relate sama kalian yang sedang berduka, baru saja ditinggal oleh orang yang kalian sayangi, atau mungkin kalau kalian seorang caretaker sedang merawat orang tua atau keluarga yang sakit. Buku ini bakal bikin kalian ngerasa punya temen yang sefrekuensi. Kalau misalnya kalian sedang menjalani apa yang Michelle lalui, aku ada beberapa rekomendasi buku yang bisa kalian baca selanjutnya. Pertama, ini memoir juga, judulnya adalah When Breath Becomes Air. Ini memoir yang ditulis sendiri oleh pasiennya gitu. Kalau Michelle Zauner kan dari sisi caretakernya ya. Kalau ini ditulis sendiri sama pasiennya. Paul Kalanithi, dia seorang neurosurgeon, kayak ahli bedah syaraf gitu, yang dia divonis kena kanker paru-paru, padahal dia nggak pernah ngerokok sebelumnya. Jadi itu pengalaman yang sangat bikin patah hati. Kayak dia biasanya jadi dokter yang ngerawat orang sakit, sekarang dia yang harus nurut sama temennya gitu. Waktu itu buku ini aku baca ketika aku penasaran apa sih yang dirasakan oleh seseorang yang punya kanker gitu. Karena kalau orang tua kita sakit tuh biasanya mereka cenderung jarang cerita gitu nggak sih? Jadi kalau kalian penasaran juga kayak aku, buku ini akan ngasih jawabannya. Terus buku yang kedua, judulnya Maybe This Will Help, tulisannya Michelle Rial. Ini termasuk buku non-fiksi terbaik yang aku baca di tahun lalu, karena menurut aku dia mirip-mirip kayak Crying in H Mart, cuman dia lebih tipis gitu. Dia menceritakan gimana seorang Michelle ini, sama Michelle ya namanya, dia sedang sakit juga, dan di saat yang bersamaan dia harus menjadi caretaker untuk ayahnya yang sedang sakit kronis. Jadi double ya, dari sisi dia sebagai pasien dan dari sisi dia sebagai caretaker. Dan dia ceritanya pakai esai-esai pendek, nggak kayak buku ini yang tulisan semua. Michelle ini karena dia seorang ilustrator, dia banyak bikin kayak diagram-diagram yang jenaka tapi relatable, tapi juga ngejelep-jelep at the same time. Kalian bisa cek reviewku nanti kalau mau
tahu selengkapnya, tapi buku ini bakalan bikin kita ngerasa punya temen yang paham banget apa yang kita lalui gitu. Kenapa sih kok kali ini aku sampai membagikan buku-buku serupa sebagai rekomendasi? Karena aku paham bahwa jadi caretaker itu kadang bisa terasa sepi sekali. Kita pengen cerita sama orang lain juga tentang apa yang kita lalui, apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan, apa yang kita gelisahkan. Tapi di saat yang bersamaan kita juga nggak pengen membebani orang lain, nggak pengen bikin orang kepikiran. Ya itu aku sih. Dan ketika kita cerita ke seseorang yang mungkin nggak pernah mengalami apa yang kita lalui, reaksi yang didapat itu biasanya mereka merasa kasihan. Dan dikasihani itu rasanya nggak enak banget cuy. Padahal kita cuma pengen cerita aja nih ya, dan didengerin aja gitu secara netral, bukan ditanya-tanya yang seolah kemudian pertanyaannya itu memojokkan, atau bahkan dikasih rekomendasi pengobatan alternatif. Tapi ya memang nggak banyak sih yang bisa ngerti. Jadi kalau kalian sedang mengalami hal yang sama dengan Michelle Zauner atau denganku, aku harap buku-buku yang aku rekomendasikan tadi bisa menemani kalian melalui masa-masa ini. Dan kalau kalian punya rekomendasi buku-buku serupa, silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita bareng-bareng saling menguatkan. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!